Halo anak-anak Lause, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Oke, kita akan memulai ibadah setelah minggu kita. Maksud kita semuanya duduk yang baik, tidak ada lagi yang makan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur padamu. Kami boleh datang beribadah di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami juga bersyukur padamu Tuhan, di mana Engkau memelihara kami saat ini dengan kesehatan yang baik. Apa yang kami butuhkan sudah Engkau cukupkan. Kami juga sudah melewati tahun 2020 dalam penuh sukacita. Kami sudah memasuki tahun 2021. Kami percaya Tuhan Yesus akan selalu melindungi dan menjaga kami sehingga kami boleh terus diberi kesehatan yang baik, dan juga kami dapat melalui sepanjang tahun ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak Lause, kita akan memulai ibadah kita mau memuji Tuhan. Lause undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mas Setelah Minggu. Yo, sama tepuk tangan ya. Kembali lagi memuji Tuhan. Langsung percaya semua anak-anak sekolah minggu pasti cinta sama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan yaitu dengan lagu Yesus Cinta Semua Anak-anak. Semua anak
Tuhan, langsung minta semuanya kita memuji Tuhan, yaitu firman Tuhan didengar. Halo anak-anak sekolah minggu, senang sekali pagi hari ini ketemu lagi kita. Nah tadi kita sama-sama sudah memuji Tuhan yang dipimpin oleh Lause Filin. Nah sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Lause ajak kita semua untuk lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama. Ayo anak sekolah minggu yang di rumah, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, karena Engkau terus memberkati dan melindungi kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat bisa bertemu bersama dengan Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman untuk mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Mohon Tuhan Engkau memberkati waktu indah kami ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di mana ini? Ayo ambil buku Alkitabnya. Tertulis di Markus 10 ayatnya yang ke-46 sampai ke-52. Cerita ini tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Sebelumnya Laus bacakan dulu ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Panggil dia. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita tentang Bartimeus, bagaimana seorang buta yang mendapatkan pertolongan mujizat daripada Tuhan sehingga matanya bisa dirabuni. Nah, melalui cerita ini apa yang mau kita pelajari? Namun sebelumnya, mari kita siapkan diri kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, hari ini kita akan bercerita tentang Bartimeus yang buta. Nah, anak-anak tahu apa itu artinya buta? Buta itu berarti kita tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat pohon, tidak bisa melihat bunga. Kita juga tidak bisa melihat papa dan mama. Jadi kalau orang buta itu sangat kasihan karena mereka tidak bisa melihat dunia dan tidak bisa melihat sekelilingnya, tidak bisa melihat keluarganya dan orang tuanya. Nah, Bartimeus juga seorang yang buta. Dia selalu duduk di pinggir jalan dan kerjanya adalah sebagai pengemis. Suatu hari, Bartimeus mendengar banyak orang berkata kalau Yesus akan datang ke tempat dia bersama dengan murid-muridnya. Bartimeus begitu senang sekali karena dia tahu Yesus itu adalah anak Daud. Karena itu dia mulai bertanya kepada orang, kapan Yesus anak Daud itu mau datang? Dan dia mengetahui banyak orang sudah mulai membicarakan tentang kedatangan Yesus Kristus. Bartimeus juga tidak menunggu. Bartimeus juga ingin menunggu kedatangan Yesus Kristus. Walaupun buta, tapi Bartimeus ingin segera bertemu dengan Yesus karena Bartimeus tahu Yesus adalah pribadi yang bisa menolongnya. Kemudian dia terus berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku! Anak Daud, kasihanilah aku!" Lalu apa yang terjadi? Orang-orang di sekelilingnya berkata, "Hus, kamu jangan ribut, jangan berteriak-teriak lagi." Mereka menegurnya untuk diam, tapi Bartimeus tidak mau. Dia terus berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku! Anak Daud, kasihanilah aku!" Dan dia terus memanggil. Kemudian Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Lalu mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu dan berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu Yesus berkata kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada hari itu juga ia bisa melihat. Dia sungguh bersuka cita karena Yesus Kristus telah merabuni matanya sehingga dia bisa melihat kembali, melihat sekeliling dunia. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah tabib yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan dan memberikan mujizat bagi semua orang yang berharap kepadanya. Bartimeus sungguh bersyukur karena Yesus melakukan hal yang terbaik untuknya, yaitu dia sudah bisa melihat. Dan kemudian dia memeluk Yesus dan Yesus memeluknya karena Yesus sungguh mengasihi Bartimeus. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Yesus juga mengasihi kita. Yesus menjadi pribadi yang sangat mengasihi kita. Dia adalah Tuhan Allah Sang Pencipta semesta. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan banyak hal untuk kita. Yesus adalah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan kita mata supaya kita bisa melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, agar kita bisa melihat kebaikan-kebaikan apa yang harus kita lakukan untuk orang di sekeliling kita. Nah, anak sekolah minggu, marilah kita terus melakukan kebaikan seperti Yesus Kristus juga melakukan kebaikan. Gimana anak-anak sekolah minggu? Sudah mendengarkan firman Tuhannya bukan? Nah, ternyata Yesus sanggup melakukan semuanya untuk kita. Kita manusia yang lemah, tapi kita harus berharap kepada Tuhan.
Tuhan akan menolong kita menyelesaikan persoalan kita. Yang penting kita mau berharap dan berserah kepada Tuhan. Karena kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Kita harus takut dan hormat kepada pencipta kita. Nah, Tuhan memberikan perintah kepada kita melalui cerita Bartimeus. Kita yang diberikan mata yang bisa melihat, kita harus sanggup melihat sekeliling kita. Untuk apa? Untuk melakukan banyak kebaikan untuk orang di sekeliling kita. Kita tidak boleh tidak peduli, kita tidak boleh pura-pura enggak melihat, tidak mau tahu tentang keadaan sekeliling. Kalau ada orang yang butuh pertolongan kita, segera kita menolong. Tapi ingat ya anak sekolah minggu, ketika kita melakukan kebaikan, tidak perlu kita terus bercerita kepada orang untuk mendapatkan puji-pujian. Tapi lakukanlah kebaikan dengan hati yang tulus seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tidak boleh sombong ketika kita melakukan kebaikan. Tidak boleh menunggu puji-pujian ketika kita melakukan kebaikan. Tidak boleh melakukan kebaikan karena kita mau dipuji orang. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita belajar dari cerita Bartimeus bagaimana Yesus memberikan kesembuhan buat dia. Yang dia minta tidak banyak, dia ingin Tuhan menolong dia supaya dia bisa melihat. Dan akhirnya dia mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, anak-anak sekolah minggu, biarlah cerita ini menjadi pelajaran buat kita semua agar kita juga menjadi umat yang setia yang mengikuti Yesus Kristus. Oke, anak-anak sekolah minggu, mari kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Langsung mengajak kita sama-sama, kita mau berdoa, mengucapkan doa Bapa kami, Nyam Su Tawet. Mari sama-sama lipat tangannya. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的银色，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Nah, anak sekolah minggu, sebelum mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan terima kasih buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Ayo, 1, 2, 3 ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.